Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai materi pemrograman berorientasi objek atau PBO ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu yang disebut sebagai konstruktor di dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek. Konstruktor secara teori adalah sebuah metode sebuah metode yang dipanggil secara otomatis ketika kelas diinstans atau dibuatkan objeknya. Ya, jika dalam sebuah kelas tidak terdapat konstruktor yang di-define atau dibuat, maka Java, kita menggunakan bahasa pemrograman Java, itu akan secara otomatis membuatkan konstruktor untuk kita. Konstruktornya seperti apa? Adalah konstruktor secara default itu konstruktor yang tanpa ada parameternya. Kemudian kenapa kita menggunakan konstruktor? Salah satunya adalah kita dapat membuat sebuah nilai pada atribut kelas kita itu kita akan membuat nilai default pada masing-masing atribut atau properti di dalam kelas kita, sehingga kita tidak akan perlu repot-repot lagi menciptakan sebuah metode yang digunakan untuk mengisi nilai pada properti atau atribut di kelas kita. Kemarin kita sudah menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai setter di situ Contohnya ada atribut merek di situ, kita membuat metode dengan nama set merek Nanti dengan menggunakan konstruktor ini kita tidak perlu lagi repot-repot membuat fungsi untuk membuat nilai untuk memberikan nilai pada properti atau atribut tersebut. Kemudian karakteristik dari konstruktor yang membedakan konstruktor dengan yang lainnya di dalam kelas dalam sebuah Java di dalam kelas sebuah OP, yaitu konstruktor itu memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Kemudian konstruktor itu tidak akan mengembalikan sebuah nilai dan juga tidak akan memiliki void keyword void. Kemudian di dalam suatu kelas kita dapat memiliki lebih dari satu konstruktor. Apabila kita dalam sebuah kelas kita memiliki lebih dari satu konstruktor, itu nanti kita akan menyebut konstruktor tersebut itu adalah sebuah konstruktor yang di overload Kemudian dalam konstruktor kita juga dapat memberikan modifier ke dalam konstruktor yang kita buat. Biasanya modifiernya nanti disesuaikan dengan modifier yang kita bubuhi atau kita define di kelasnya. Contohnya kelas kita itu adalah public, otomatis nanti konstruktornya kita buat juga public biar sama, biar untuk mendapatkan sebuah penggunaan konstruktor yang sama dengan nama kelasnya. Kemudian juga bisa nanti suatu konstruktor itu bisa dipanggil oleh konstruktor lain dalam sebuah kelas. Contohnya kita nanti punya dua buah konstruktor Yang satu konstruktornya itu memiliki argumen yang satunya konstruktor yang tidak memiliki argumen. Nah, si konstruktor yang tidak memiliki argumen itu bisa dipanggil di konstruktor yang memiliki argumen. Begitu pula sebaliknya, konstruktor yang memiliki argumen juga bisa dipanggil di konstruktor yang tidak memiliki argumen. Nanti kita bisa coba Kemudian apabila konstruktor kita di kelas kita tidak membuat sebuah konstruktor, maka di kelas nanti akan secara otomatis membuatkan konstruktor untuk kita Konstruktornya itu adalah konstruktor tanpa argumen. Kemudian bagaimana cara membuat konstruktor? Contohnya ini ada sebuah kelas di sini ada kelas vehicle Kemudian kita akan membuat sebuah konstruktor untuk kelas ini yaitu dengan cara seperti ini. Vehicle kemudian di kurung kurawal seperti ini. Ini adalah konstruktornya. Nah, nanti kita juga bisa membuat vehicle ini ada banyak konstruktor Kalau kita lihat di sini, vehicle ini memiliki konstruktor yang tanpa ada argumen di dalamnya. Kemudian setelah kita mengenai konstruktor, kita juga akan nanti memakai beberapa keyword yang biasa dipakai dalam pemrograman berorientasi objek. Salah satunya adalah keyword static static method dan static property. Jadi static itu bisa dipakai di dalam sebuah method dan juga bisa dipakai dalam sebuah property. Kegunaan dari static ini adalah
dengan kita menggunakan static keyword ya, nanti kita bisa mengakses metode maupun propertinya tanpa kita harus membuat sebuah objeknya terlebih dahulu. Ya, kemarin kita membuat objek dari kelas vehicle itu ada kelas motor ya, kelas mobil ya. Itu ketika kita hendak mengakses metode di dalam kelas vehicle, kita harus membuat objeknya dulu. Nah, dengan menggunakan static keyword itu kita tidak perlu repot-repot membuatkan objeknya terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan coba juga ya. Kemudian ada juga keyword yaitu keyword final. Di dalam keyword final ini kita biasanya digunakan untuk membuat sebuah konstata atau sebuah nilai yang tidak akan pernah berubah di dalam runtime pemrograman kita. Ya, berarti dengan kita membubuhi keyword final ya terhadap properti atau metode kita, itu sebuah properti nanti dalam runtime ketika program kita berjalan, variabel itu atau properti itu atau atribut itu nilainya tidak akan pernah berubah. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba juga ya. Jadi kita nanti akan belajar mengenai konstruktor, kemudian static keyword dan final keyword. Nah, kemudian di destruktor ya, setelah kita mengetahui apa itu konstruktor, di dalam OOP itu juga ada yang namanya destruktor. Destruktor itu adalah lawannya dari konstruktor. Kalau konstruktor itu adalah sebuah metode yang dipanggil ketika objek itu dibuat atau diinstan, sedangkan destruktor itu adalah metode yang dipanggil ketika objek itu dihapus atau dihancurkan. Ya, karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java nanti ya, nah, di dalam pemrograman Java ada satu fitur unggulannya yang disebut sebagai garbage collection. Nah, dengan garbage collection ini kita tidak perlu repot-repot membuat destruktornya. Ya, itu nanti secara otomatis destruktor itu akan dipanggil sama si Java-nya ketika sebuah objek ya itu sudah tidak kita gunakan lagi. Oke ya. Nah, kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara membuat konstruktor, kemudian bagaimana cara menerapkan keyword static dan keyword final. Oke, kita langsung saja ya buka praktikum kita yang terakhir ya. Kemarin kita telah belajar menggunakan modifier terhadap penggunaan kelas kita ya. Kemarin kita sudah buat kelas vehicle ya. Di situ kelas vehicle-nya juga kita bubuhi atribut public di sini. Kemudian propertinya juga kita menggunakan private di sini ya. Kemudian kita juga membuat sebuah package ya. Nah, package-nya kita namakan package kendaraan. Nah, kita akan membuat yang pertama kita akan membuat konstruktor dari kelas vehicle ini ya. Tadi sudah saya sebutkan untuk membuat sebuah konstruktor kita gunakan modifier yang sama dengan kelasnya. Di sini kelas vehicle memiliki modifier adalah public. Kemudian kita akan buat konstruktornya itu juga public. Berarti public ya. Kemudian nama konstruktornya di sini ada vehicle ya. Berarti nama konstruktornya itu adalah sama dengan nama kelasnya. Vehicle. Nah, seperti inilah konstruktor yang akan kita pakai. Ya. Kita sudah berhasil membuat konstruktor vehicle ya di dalam kelas vehicle. Jadi sama, nama konstruktornya dan nama kelasnya itu sama. Nah, di sini ya kita akan mencoba membuat menjalankan konstruktor ini. Contohnya di dalam konstruktor ini kita akan panggil system out ya print ya. Nah, kita kasih nama ini adalah konstruktor dari vehicle seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba jalankan di sini. Kemarin di kelas Java-nya kita sudah punya codingan seperti ini ya. Nah, di sini ada objek mobil ya, kita ciptakan dari kelas vehicle juga. Kemudian ada objek motor yang diciptakan dari kelas vehicle juga. Nah, mungkin ini kita bisa tambahkan seperti ini biar ada penandanya ya.
Oke, kita coba jalankan Java seperti biasa ya, Java. Nah, karena ini ada foldernya atau ada package-nya di sini, kita bisa jalankan bintang, Java bintang, titik bintang ya. Bintang ini, kemudian bintang titik Java. Ya, kita jalankan coba. Nah, kemudian kita jalankan Java main. Nah, ini sepertinya yang Java main Java-nya ini belum ke itu ya, apa namanya? Belum ke compile ya. Kita coba jalankan lagi, clear dulu. Java selain bintang titik Java ya, kita juga jalankan Java bintang titik Java. Jadi itu akan mengcompile file yang ada di sini dan di dalam sini ya, dengan dua perintah ini. Kita enter. Ini ya, saya enter. Nah, kita bukan, kemudian kita jalankan Java main. Nah, ini akan keluar kayak gini ya. Ya. Jadi ketika si new vehicle ini dipanggil ya, dia akan langsung memanggil ini adalah konstruktor dari vehicle. Di mana ini adalah konstruktor dari vehicle ini, itu sebuah script yang dijalankan di dalam vehicle.java ini. Nah, inilah fungsi dari konstruktor. Ya. Kemudian kita juga bisa edit ya. Di sini ini ada set merek, set warna, set roda, set is manualnya ya. Masing-masing dari fungsi ini, metode ini digunakan untuk mengisi nilai yang ada di dalam properti ini. Ya. Sedangkan nanti di dalam penggunaan konstruktornya, masing-masing nilai ini kita bisa bubuhkan di dalam vehicle ini ya, di dalam konstruktor ini. Contohnya kita akan buat lagi konstruktor ya. Jadi konstruktornya nanti kita punya dua, public vehicle. Ya. Di sini yang membedakan antara konstruktor ini dan konstruktor ini, kalau konstruktor ini tidak memiliki parameter atau argumen. Sedangkan di sini nanti kita bubuhi argumen. Contohnya argumennya adalah set merek ya. Kita kasih argumen merek. Ya. Kemudian di sini juga ada string argumen warna. Jadi untuk membedakan ya antara sini dan sini ya. Nah, ini kita pakai argumen warna dan argumen merek. Kemudian kita juga tambahi integer argumen jumlah roda. Ya. Kemudian kita tambah lagi satu lagi boolean ya, argumen is manual. Seperti ini. Jadi beda ya, ini konstruktor dengan tanpa argumen, sedangkan ini adalah konstruktor dengan argumen. Ya. Kemudian untuk membedakan juga kita bisa panggil di sininya ini kita kasih konstruktor tanpa argumen. Sedangkan di sini nanti kita pasangkan ini adalah konstruktor dengan argumen dari kelas vehicle. Seperti ini. Nah, kemudian masing-masing dari argumen ini ya, kita akan assign ke dalam properti yang ada dalam kelas vehicle ini. Nah, caranya adalah seperti di fungsi ini ya, masing-masing fungsi ini. Berarti this merek ya, this merek ya, sama dengan arg merek. Ya, berarti dari argumen ini akan masuk ke dalam sini, kemudian di sini akan dimasukkan, di-assign ke dalam this merek di sini. Betul ya? Kemudian kita coba this arg warna ya, merek warna, kemudian this jumlah roda sama dengan argumen jumlah roda, kemudian this is manual, arg is manual. Nah, seperti ini. Jadi
ini itu seperti dengan fungsi baris kode yang ada di dalam masing-masing fungsi ini. Set merek di merek, kemudian set warna di warna ya. Ini ada argumennya juga. Ya, argumen ini dipasangkan ke sini juga. Jadi nanti kita tidak perlu lagi memanggil set merek ini. Ya. Nah, kita akan coba. Kita akan panggil konstruktor yang dengan argumen ini. Kalau kita jalankan ya di sini. Ini nanti kita tidak akan pakai lagi ya. Contohnya ini saya hapus atau saya komentar ya. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil set merek, set warna, set jumlah roda, dan set is manual. Di sini kita akan coba menjalankan ya javak lagi, javak bintang slash bintang titik java ya. Kemudian javak bintang titik java ya, ada dua ya, dua kali javak. Kemudian kita baru manggil java main. Nah, di sini efek dari kita memberikan komentar ini, memberikan komentar 4 baris kode ini ya, maka ketika kita panggil merek mobil, kemudian merek get merek, di sini akan menghasilkan nilai 0 ya. 0 0 0 false ya. Karena apa? Karena di mereknya ini kita tidak memiliki nilai ya. Jadi kita tidak akan manggil set merek, set warna, set jumlah roda. Otomatis nilai-nilai yang ada di dalam properti ini nilainya adalah kosong semua, 0 ya. Sedangkan untuk integer itu nolnya adalah 0, kemudian is manual itu kalau tidak diberikan nilai sama sekali itu defaultnya adalah false. Ya. Kemudian kita akan coba memanggil ya. Di sini ya kita tidak akan memanggil konstruktor dari sini ya. Ini akan keluar kalau gini, akan keluar juga konstruktor tanpa argumen dari kelas vehicle. Ini akan memanggil konstruktor ini. Sedangkan nanti kita akan panggil konstruktor yang ini ya. Nah, kita akan rubah dari sini ya. Dari new vehicle kayak gini kita jadikan vehicle ya. Kemudian kita masukkan masing-masing nilai dari sini. Toyota kita akan masukkan ke sini ya. Toyota. Kemudian warnanya adalah merah ya. Kemudian jumlah rodanya ya adalah 4 ya. 4 ya. Kemudian is manualnya itu adalah true. Ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari argumen yang kita ciptakan di dalam konstruktor yang dengan argumen ini. Harus urut ya. Harus mulai dari merek dulu, kemudian warna, kemudian jumlah roda, kemudian is manual. Dan masing-masing tipe datanya harus disesuaikan juga. Untuk argumen merek ya dan argumen warna itu adalah string. String itu dengan dibuktikan dengan dituliskan dengan petik kayak gini ya, double quote seperti ini. Sedangkan untuk integer di sini itu tidak perlu kita tambahkan double quote, kita langsung 4 kayak gini. Kemudian juga untuk boolean ya, itu kita langsung panggil true or false ya. Kita ikutin aja di sininya true ya. Karena nanti kita akan buat sebuah kelas mobil dengan merek Toyota, warna merah, jumlah rodanya 4 dan dia adalah manual ya, bukan otomatis. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan panggil ya, kita akan coba running lagi. Kita clear dulu. Kita panggil javak bintang slash bintang titik java, kemudian java bintang titik java. Kalau sudah, baru kita panggil java main. Maaf salah, M-nya besar ya, sesuai dengan nama kelasnya ini. Kita enter. Nah, dia akan keluar kayak gini. Ini adalah konstruktor dengan argumen dari kelas vehicle ya. Kita berhasil memanggil konstruktor yang dengan argumen. Ya, kita berhasil memanggil yang ini. Konstruktor dengan argumen dari kelas vehicle. Dan di sini dia akan masing-masing argumen ini akan di-assign ke dalam masing-masing propertinya. Nilai dari masing-masing properti kelas vehicle. Ya. Otomatis ya, setelah ini akan masuk ke sini ya, dia akan assign ke masing-masing dari propertinya kelas vehicle. Otomatis
masing-masing properti ini sudah memiliki nilai, dan nilai ini akan dipanggil di dalam get merek, get warna, get jumlah roda, get is manual ya. Kemudian dia dicetak akan keluar kayak gini. Nah, merek mobil, mereknya warnanya merah ya, jumlah roda 4 dan is manual true. Sesuai dengan nilai yang kita masukkan di dalam konstruktornya. Ya, coba ya kita ganti dari Toyota ini kita jadikan Mazda gitu ya. Kita akan coba lagi clear ya di sini. Kita hapus, kita coba running lagi Java, kemudian Java, kemudian baru Java main. Nah, dia akan mereknya menjadi Mazda sesuai dengan nilai yang kita masukkan melalui konstruktornya. Ya. Ini akan beda ya. Jadi di sini itu untuk mobil, konstruktornya itu dengan menggunakan argumen. Sedangkan di objek motor di sini dia tidak menggunakan argumen. Nah, otomatis ketika dicetak dia akan beda. Kalau yang ini adalah konstruktor dengan argumen, kemudian yang motor ini dia konstruktor tanpa argumen. Ya, seperti itu. Nah, otomatis kita sudah menerapkan apa yang disebut sebagai konstruktor overriding ya. Sebuah konstruktor ya, sebuah kelas yang memiliki dua buah konstruktor ya, tetapi memiliki argumen yang berbeda. Yang satu itu tanpa argumen ya, ini adalah default konstruktornya. Yang kedua adalah konstruktor dengan argumen, yaitu kita memiliki 4 argumen di sini. Ya. Dan kita kalau sudah pakai konstruktor dengan argumen ini, kita tidak perlu lagi repot-repot memanggil set ya. Di sini saya komentar atau kita coba hapus ya, biar lebih paham. Ini sudah kita hapus, kalau kita jalankan akan memiliki hasil yang sama pastinya ya. Kita Java main. Nah, sama kan? Ya, di sini kita perlu melakukan set ya. Sedangkan di sini tidak perlu melakukan set karena nilainya sudah kita ikutkan melalui konstruktornya. Nah, itulah fungsi dari konstruktor. Ya. Kemudian yang satu lagi kita akan menerapkan keyword statik ya. Keyword statik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa keyword statik digunakan untuk membuat ya atau memanggil sebuah member dari kelas ya. Contohnya member kelas itu properti kayak gini, itu adalah membernya, dan fungsi atau metodenya itu adalah member dari kelas. Nah, kita akan membuat sebuah properti di dalam kelas vehicle yang bernilai statik ya. Contohnya adalah bentuk roda ya. Bentuk roda itu akan kita jadikan sebuah statik ya, karena semua kendaraan itu pasti memiliki bentuk roda ya, memiliki roda dan memiliki bentuk roda. Contohnya di sini kita akan buat statik ya, statik string ya. Static string adalah bentuk roda. Nah, kemudian bentuk rodanya kita jadikan bentuknya adalah bundar. Kan? Nah, kemudian static variable atau static property ini kita akan buatkan ya, atau langsung saja kita akan coba mengakses bentuk roda ini dengan cara kita tidak perlu lagi membuat objek dari kelas vehicle-nya ya, karena memang fungsi dari statik ini kita bisa mengakses properti ini bentuk roda tanpa harus kita buatkan objeknya terlebih dahulu. Kalau yang lain itu tidak bersifatnya tidak statik ya, itu kita harus buat objeknya dulu. Contohnya ya di sini kalau kita panggil get merek di sini atau get warna, itu kita mengakses isinya sini. Sedangkan kalau kita coba ya, kita akan ganti dulu di sini ya, atau biar lebih mudah memahaminya. Ini statiknya kita hapus dulu ya. Kita punya properti bentuk roda dan isinya adalah bundar ya. Kita akan panggil di dalam main Java-nya ini ya. Contohnya sistem kita tambah di dalamnya.
System out println ya. Ini kita tambahi bentuk roda. Ya. Ini kita akan panggil dengan cara mobil ya, titik bentuk roda. Ya. Kita langsung mengakses propertinya sini ya. Modifiernya tidak ada modifier, kita tidak perlu private karena langsung bisa biar bisa diakses sama objeknya ya. Jadi objeknya itu adalah objek mobil di sini. Dari kelas vehicle kita ciptakan objek mobil, kemudian dari objek mobil ini memanggil properti bentuk roda di dalam sini ya. Kita akan coba jalankan. Clear ya. Kemudian Java. Kemudian Java. Oh. Nah ini cannot be accessed from outside package ya. Oh, saya lupa ya kalau ternyata kelas main itu berbeda package dengan kendaraan. Kalau berbeda package seperti ini berarti kita harus membuatnya dengan bentuk dengan menambahi modifier yaitu public. Artinya kalau masih lupa mengenai bedanya public, private, nanti mungkin bisa dibuka di video sebelumnya mengenai materi yang disebut sebagai enkapsulasi. Itu saya jelaskan mengenai modifier-modifier yang ada di dalam pemrograman Java. Kita akan coba lagi. Kita jalankan ya. Java main. Kita ketik aja. Nah, di sini akan keluar ya bentuk roda bundar ya. Sesuai dengan nilai yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan coba bentuk roda ini kita tidak perlu lagi butuh dibuatkan properti atau dibuatkan objek mobil ya. Kita coba membuat properti ini dengan tak membuat keyword public static ya. Nah, karena ini static ya. Berarti di sini si properti bentuk roda itu tidak perlu kita panggil melalui mobil ya. Kita langsung bisa memanggilnya di sini. Jadi sebelum objek mobil ini dibuat, kita bisa langsung mengaksesnya langsung seperti ini. Sistem ya, titik out, titik println ya. Nah, kita panggil bentuk roda. Kendaraan. Nah, kita tambahi langsung kita akses secara kelasnya langsung vehicle ya, titik bentuk roda. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi mobil ini diciptakan ya. Kemudian baru setelah kita punya mobil, objek mobil ini kita mengakses bentuk roda, kita tidak perlu lagi karena sifat dari statik itu kita bisa mengaksesnya langsung dengan cara ini. Kelas vehicle ya, titik bentuk roda. Jadi bisa dipahami ya. Kalau di sini tadi ya, di sini itu yang mengakses bentuk roda ya, yang mengakses bentuk roda itu adalah kelas mobil atau objek mobil ya. Yang mengakses properti atau variabel bentuk roda adalah objek mobil. Sedangkan yang di sini, ini yang mengakses adalah vehicle-nya atau kelasnya ya. Vehicle-nya, sininya, vehicle ini sama. Ini adalah kelasnya, mengakses bentuk roda. Ini bisa karena sifatnya atau properti ini kita bubuhkan keyword static. Ya. Kita akan coba ya, kita akan coba. Ini kita hapus ya. Kita running, clear, Java,
Java. Nah, dia tetap bisa menampilkan bundar di sini. Bentuk roda kendaraannya, bukan roda. Roda kendaraan. Saya benerin dulu. Ya, bentuk roda kendaraan bundar di sini. Jadi si kelas vehicle ini langsung bisa mengakses properti yang ada di sini. Karena properti ini adalah statik. Jadi tidak perlu lagi kita repot-repot buatkan objeknya. Tapi kalau ini bukan statik ya, ini kalau saya hapus, ya, ini kalau statiknya saya hapus, kalau saya langsung mengaksesnya dengan cara vehicle titik bentuk roda, dia pasti akan error. Kita akan coba. Nah, dia akan error. Karena bentuk roda ini tidak boleh diakses dengan cara seperti ini. Kalau mau mengakses bentuk roda, karena dia bukanlah statik ya, di sini statiknya tadi saya hapus, dia harus dibuatkan dibuatkan objeknya dulu. Berarti kalau ingin mengakses bentuk roda, itu kita harus dibuatkan objeknya dulu. Di sini berarti untuk mengakses bentuk roda, kita mengaksesnya melalui mobil atau objek dari kelas vehicle. Kalau ini akan berhasil. Ya, berhasil kan? Tidak ada error yang keluar. Nah, itulah fungsi dari static keyword tadi. Nah, ini saya kembalikan lagi. Ya, untuk roda, vehicle, bentuk roda berarti di sini harus pakai static. Ya, begitu juga kita akan buat fungsi yang tipenya adalah static juga. Kita akan buat public static, ya. Nah, karena ini adalah string ya, berarti kita akan mengaksesnya dengan cara string get bentuk roda. Ya. Kita akan return this bentuk roda. Ya, karena ini juga statik, kita langsung saja bisa mengaksesnya dengan cara vehicle titik get bentuk roda. Ini juga sama. Kalau kita jalankan, ini error. Coba. Oh, karena ini statik ya. Bentuk roda statik di sini. Non-static variable cannot ya. This cannot be referenced from static content. Ya, berarti di sini salah. Ini karena propertinya di sini menggunakan static keyword ya. Berarti tidak boleh diakses dengan cara this. Ya. Untuk mengaksesnya berarti kita juga mengikuti kaidah static, yaitu kita langsung mengakses dengan nama kelasnya. Vehicle bentuk roda. Beda ya. Kalau di sini ini bisa diakses ya. This kayak gini bisa diakses karena dia bukan static variable atau bukan static property. Ya, kalau ini adalah bentuk roda adalah static property, kita mengaksesnya dengan cara vehicle titik bentuk roda. Kalau kita jalankan ya Java, nah dia kan berhasil, tidak ada error yang keluar. Nah, kemudian kita coba Java juga ya, ini saya clear aja biar kelihatan. Java, kemudian Java, kemudian baru Java main. Nah, ini akan berhasil ya. Berarti di sininya juga berhasil mengakses static method ya. Static method yaitu get bentuk roda. Ya, berarti kita sudah bisa mengimplementasikan static, keyword static di dalam property dan di dalam metodenya juga. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita akan mencoba membuat properti ini ya. Tipenya adalah tadi apa? Final. Final itu sebuah nilai atau properti yang nilainya tidak akan pernah
berubah atau berganti selama proses runtime-nya, runtime aplikasinya. Nah, secara logika juga di dalam kelas vehicle bentuk roda itu pasti bundar ya, tidak pernah kita menemukan sebuah kendaraan itu rodanya adalah kotak ya, terus segitiga, tidak akan pernah ya, karena bentuk bundar ini akan pasti bundar ya, tidak pernah akan berubah. Nah, untuk itu kita akan coba kita tambahkan final di sini. Nah, atau sebelum kita tambahin final, kita akan coba dulu membuat fungsi yang sama, public ya, static juga. Nah, void ya, kita akan mencoba merubah bentuk rodanya ini ya. Nah, kita berubah bentuk rodanya ya. Karena kita menggunakan fungsi set di sini ya, set bentuk roda ya, yang akan merubah nilai dari sini. Nah, berarti sininya juga tidak perlu lagi kita tambahkan public di sini. Karena semuanya harus melalui fungsi untuk mengakses nilai dari properti bentuk roda. Berarti kita gantikan di sini juga private. Ya. Ya, private kemudian set bentuk roda kita jadikan vehicle ya, karena tidak boleh mengakses dengan cara this di sini. Harus melalui nama kelasnya. This bentuk roda segitiga. Ya. Kalau kita jalankan di sini ya, vehicle ya, kita coba panggil dulu vehicle ya, set bentuk roda kita ganti segitiga. Nah, ya. Ini ya adalah mengakses ini. Oh, ini salah ya. Ini harus dikasihkan. Jadi kita lewatkan argumen di sini dengan tipe data string ya, sama kan dengan yang ini tipe datanya, dan ini kita lewatkan di sini bentuk roda, dan bentuk roda ini akan dipakai di dalam nilai sini ya, seperti ini ya, public static void set bentuk roda ya, kemudian argumennya adalah bentuk roda dengan tipe data string, kemudian bentuk roda ini akan mengakses vehicle titik bentuk roda, dia akan diassign ke sini ya. Kemudian kita akan coba ya, di sini dipanggil, kemudian kita coba di sini clear java bintang java, kemudian java bintang titik java, kemudian baru java dulu ya, maaf, java, baru kita panggilkan java main. Nah, di sini ya, ketika mengakses vehicle titik bentuk roda, dia akan didapatkan nilainya adalah segitiga. Nah, ini kan salah kan? Bentuk roda itu tidak boleh berubah, ya kan? Untuk itu kita akan coba bubuhkan di sininya. Itu kita tambahkan public static final. Ya, final string bentuk roda bundar. Ya, kalau sudah final di sini, pasti kalau kita jalankan di sini ya, kalau kita jalankan java bintang titik bintang titik java slash bintang titik java, dia akan error ya. Karena apa? Karena ketika mengakses vehicle titik bentuk roda ya, diakses ininya, dia tidak boleh, karena bentuk roda di dalam sini vehicle titik bentuk roda itu nilainya harus tetap bundar, tidak boleh diisi dengan nilai yang lain. Contohnya di fungsi ini kita akan memasukkan bentuk roda segitiga. Nah, karena nilainya adalah final di sini, maka di bentuk roda ini tidak boleh dimasukkan ke dalam vehicle titik bentuk roda ya. Bentuk roda ini tidak boleh masuk ke sini. Ini tidak boleh. Untuk itu ini kita perlu hapus saja. Atau kita tidak boleh mengakses ya. Ini dibiarin saja seperti ini.
Nah, karena ini tidak boleh diakses ya, si ini tidak boleh diakses, kita kasihkan fungsi ini tidak boleh diakses karena properti bentuk roda adalah final, sifatnya adalah final. Nah, berarti di sini kita hapus, tidak boleh mengakses set bentuk roda. Nah, kalau kita jalankan, dia boleh. Oh, ternyata juga tidak boleh ya. Ternyata di sini juga tidak boleh. Nah, kita komentar saja. Jadi meskipun ini tidak kita panggil, ketika di-compile itu ternyata Java juga akan mengecek ya. Fungsi ini tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dibuat. Nah, kita jadikan fungsi ini komentar, kita komentar fungsi ini. Nah, kalau kita jalankan tidak ada error, kita jalankan lagi Java main. Nah, kita Java lagi ya. Java bintang titik Java. Nah, baru Java main, dia akan keluar bentuk roda kendaraan adalah bundar. Nah, yang boleh diakses adalah bentuk get bentuk roda. Bentuk roda dia adalah statik ya. Statik itu di sininya juga statik dan dia sifatnya adalah final. Oh, maka bentuk roda di sini nilai bundar ini tidak boleh kita ganti. Nah, ini tidak boleh diakses atau tidak boleh ada. Fungsi ini tidak boleh ada. Kita komentar. Oke, seperti itu ya. Kita telah berhasil mengimplementasikan bagaimana cara membuat konstruktor, kemudian kita buat static keyword di sini, kemudian kita juga tambahin final keyword di dalam sebuah properti milik kelas vehicle yaitu bentuk roda. Nah, mungkin sampai ini dulu praktikumnya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya di dalam komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.